Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zamri dengan NIM 30402100170. Saya mahasiswi dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Information System and Business Intelligence yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang keputusan strategik penentuan lokasi pabrik baru PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. Pemaparan materi yang pertama adalah profil perusahaan. The Coca-Cola Company adalah suatu perusahaan multinasional dalam bidang minuman, termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat minuman non-alkohol dan sirup yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Perusahaan ini terkenal akan produk utamanya yaitu Coca-Cola atau yang sering disebut Coke, yang formulanya ditemukan oleh seorang ahli farmasi bernama John Steed Pemberton pada tahun 1886 di Columbus, Georgia. Perusahaan ini memiliki sistem informasi fungsional yaitu manufaktur. Mengapa sistem informasi fungsionalnya manufaktur? Karena perusahaan ini menghasilkan atau memproduksi produk berupa minuman. Produk Coca-Cola ini dapat ditemukan hampir di setiap penjuru dunia, di restoran-restoran, di swalayan, bahkan di mesin penjual minuman atau vending machine. Produk Coca-Cola memiliki ciri khas yang unik, yaitu memiliki logo merah dan putih yang sangat ikonik dan terkenal di seluruh dunia. Terkenal dengan adanya tagline yaitu Open Happiness, Coca-Cola memiliki tujuan agar dapat menciptakan kebahagiaan bagi semua orang. Dengan adanya tagline, branding, dan sistem pemasaran yang cerdas, Coca-Cola dapat memposisikan dirinya sebagai penjual minuman ringan nomor 1 di dunia. Minuman Coca-Cola sendiri masuk di Indonesia pada tahun 1927, yang pada tahun tersebut atau masa tersebut Indonesia dijajah oleh Belanda. Materi yang selanjutnya yaitu adalah keputusan instructor. Keputusan instructornya yaitu menentukan lokasi pendirian pabrik baru di Jalan Pantura, Jalan Raya Pati Kudus, Terban, Bumi Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Alasan saya memilih pendirian pabrik baru di lokasi tersebut adalah karena Jalan Pantura sendiri adalah jalan yang menghubungkan dari satu kota ke kota yang lain, sehingga jalannya selalu ramai. Dengan mendirikan pabrik di kawasan tersebut, maka mudah dijangkau. Selain itu juga karena di lokasi itu termasuk kawasan industri, bisa dilihat dari adanya PT Pura Agro Mandiri, PT Bandar Trisula Depo Kudus, PT Tan Sentra Tobacco, PT Uni Ramaduta Niaga Kudus, dan pabrik-pabrik lainnya di sekitar lokasi itu. Materi selanjutnya adalah alasan menentukan pendirian pabrik baru. Yang pertama, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia menginginkan peningkatan penjualan sebesar 10%. Maka, dengan mendirikan pabrik baru, perusahaan akan segera mencapai tujuan tersebut. Kedua atau selanjutnya adalah, walaupun harga Coca-Cola naik sebesar 10%, akan tetapi permintaannya tidak turun, malahan meningkat sebesar 3%. Kemudian divisi-divisi yang terlibat dalam proses pembangunan pabrik baru ada divisi produksi, divisi marketing, divisi SDM, divisi keuangan, divisi ICT, dan divisi umum. Divisi produksi sendiri akan berperan dalam merancang pabrik baru dan memastikan bahwa fasilitasnya sesuai dengan standar produksi Coca-Cola.
Mereka harus mempertimbangkan efisiensi operasional, kapasitas produk, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Divisi ini juga akan menghitung kapasitas produksi pabrik baru dan mengelola produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian divisi marketing akan mengidentifikasi peluang di pasar lokal atau regional di mana pabrik baru akan beroperasi. Mereka akan mengembangkan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dan juga memastikan bahwa produk-produk yang diproduksi di pabrik baru memenuhi citra merek dan standar rasa dikenal oleh konsumen. Selanjutnya ada divisi SDM yang berperan dalam merekrut, melatih, dan mengelola staf pabrik baru, termasuk pekerja pabrik, manajemen, dan personel pendukung lainnya. Dan divisi keuangan akan mengelola anggaran dan pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan pabrik baru. Mereka akan mengevaluasi investasi dan biaya terkait dengan proyek ini. Untuk divisi ICT atau TI berperan dalam mengimplementasikan sistem IT yang diperlukan untuk mendukung operasi pabrik baru, termasuk manajemen data, sistem otomatis, dan komunikasi. Selanjutnya ada divisi umum yang akan berurusan dengan semua izin dan persyaratan hukum yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik baru. Ini termasuk perizinan lingkungan, izin bangunan, izin usaha, dan semua peraturan yang berlaku. Divisi umum juga memastikan bahwa semua tahap pembangunan pabrik berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dan tepat waktu. Berikutnya adalah informasi apa yang diperlukan. Pertama adalah PT Coca Bottling Company Indonesia memiliki komitmen dapat menjangkau lebih dari 260 juta konsumen di Nusantara. Namun realitanya sekarang di Indonesia ini baru mengoperasikan 8 pabrik. Kemudian adalah harga jual tanah di Jalan Pantura, Jalan Raya Pati Kudus, Terban Bumirejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berkisaran harga dari 1.500.000 sampai 2.500.000 meter persegi. Tanah tersebut termasuk tanah pertanian. Kemudian harus memenuhi syarat-syarat izin mendirikan bangunan seperti scan nomor induk perusahaan, scan KTP penanggung jawab perusahaan, scan gambar bangunan, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga harus memperhatikan informasi terkait ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung operasional pabrik seperti akses jalan, listrik, air, dan sarana komunikasi. Pemaparan materi selanjutnya adalah opsi alternatif keputusan. Menurut saya, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia tidak perlu mendirikan pabrik baru. Di samping memerlukan biaya yang cukup besar, lebih baik PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia menambah mesin baru dan karyawan baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Dengan meningkatnya kinerja perusahaan, maka perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam memproduksi produk minumannya. Pembahasan yang selanjutnya adalah alasan opsi alternatif keputusan. Nah, opsi alternatif keputusannya tadi kan PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia tidak perlu membangun pabrik baru. Salah satu faktor atau alasan keputusan tersebut adalah terjadinya serangan Israel ke Gaza yang berimbas pada pemboikotan produk-produk yang pro-Israel. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa bahwa haram bagi membeli produk-produk dari produsen yang mendukung Israel. Hal tersebut tertuang dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Nah, Coca-Cola merupakan salah satu produk yang pro terhadap Israel. Karena Coca-Cola pro terhadap Israel, maka masyarakat Indonesia juga memboikot produk Coca-Cola. Dengan adanya pemboikotan terhadap produk Coca-Cola, sebaiknya PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia tidak perlu membangun pabrik baru untuk mengantisipasi penurunan tingkat penjualan. Kesimpulan dari saya adalah Coca-Cola Bottling Company Indonesia bisa mendirikan pabrik baru di Jalan Raya Pati Kudus, Terban Bumirejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, mengingat
bahwa lokasi tersebut tergolong lokasi strategis, fasilitasnya juga memadai, dan minim dampak lingkungan. Namun, opsi alternatif keputusan juga perlu pertimbangkan mengingat adanya aksi boikot terhadap produk-produk yang pro-Israel. Aksi boikot tersebut tidak hanya mempengaruhi ekonomi, namun juga aksi itu sebagai bentuk wujud solidaritas dan moral terhadap rakyat Palestina yang saat ini sedang mengalami krisis kemanusiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.